pagi menjua-jua. Mari kita mulai saat teduh kita angkat pujian kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, mujizat itu nyata dalam hidup kita. Saat kita tidak berdaya, kita datang dalam doa, dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kita akan merasakan mujizat-mujizat Allah besar nyata dalam hidup kita, nyata dalam diri kita. Saudaraku, undang Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, rasakan mujizat-mujizat yang Allah sediakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Terpuji termulia Engkau Bapa. Kemuliaan hanya bagimu di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera ada di bumi. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 2 ayat yang ke-11. Yohanes 2 ayat 11, beginilah firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dalam sebuah pesta perkawinan di kota Kana, terjadi sebuah masalah, yaitu anggur habis. Pada zaman itu, anggur merupakan lambang sukacita dan juga menjadi unsur yang penting yang harus ada dalam sebuah pesta. Anggur harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memuaskan para tamu. Kehabisan anggur saat menyelenggarakan pesta tentu sangat memalukan. Dan ini yang hampir terjadi dalam sebuah pesta perkawinan di kota Kana. Beruntung sekali mereka mengundang Yesus. Masalah teratasi karena mujizat yang dibuat oleh Yesus, di mana air berubah menjadi anggur. Saudara-saudariku yang terkasih,
Sering sekali kita mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita ketika kita mempunyai persoalan masalah yang harus diselesaikan. Ketika kita mengundang Yesus untuk masuk dalam hidup kita, masuk ke dalam hati kita, kehidupan kita, dan kita melakukan apapun yang menjadi kehendaknya tanpa berbantah, kita akan merasakan mujizat-mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, kadang kita tanpa sadar Yesus sudah ada, diam untuk mengetuk hati kita, ingin masuk ke dalam hati dan kehidupan kita. Tapi tak jarang kita juga menolaknya, mengusirnya. Pintu hati kita tidak kita bukakan untuk Yesus. Akhirnya kita akan mengeluh karena kita tidak merasakan apa-apa. Kita akan mengeluh karena beban yang kita pikul semakin berat tanpa kehadiran Yesus dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, bukalah hati kita, hidup kita. Undanglah Yesus hadir dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita, masalah kita, semuanya akan terselesaikan dengan baik. Percayalah saudaraku, mujizat Allah ada dan nyata dalam hidup kita. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa buat firman ini. Saudaraku yang terkasih, mari undang Yesus hadir dalam kehidupan saudara. Setiap kita yang saat ini mempunyai pergumulan berat, masalah apapun, ekonomi, pekerjaan, usaha, keluarga, sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran, mari hadirkan Yesus dalam hidup kita saudaraku. Undang Yesus hadir dalam hidup kita dan rasakan mujizatnya itu nyata dalam diri kita. Saya undang setiap kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Puji syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa mengundang Yesus hadir dalam hidup kami. Yesus hadir dalam hati kami. Yesus hadir dalam keluarga kami. Dan kami percaya mujizat-mujizat akan kami rasakan dalam hidup kami. Ketika kami berdoa, ketika kami percaya mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Saat ini secara hamba mau berdoa buat setiap sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan yang berat Bapa. Masalah ekonomi, pekerjaan, usaha. Oh, dalam nama Yesus hamba percaya mereka semua dipulihkan, diberkati,
setiap usaha pekerjaan tangan mereka diberkati Tuhan Yesus. Terus sampai juga mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan hubungan dalam keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antara saudara-saudari. Bapak pulihkan, Bapak yang menyatukan agar cinta kasih mesra tetap ada dalam keluarga-keluarga kami. Secara khusus hamba juga mau berdoa buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Sakit secara fisik, sakit secara psikis karena ketakutan, kekhawatiran, rasa cemas. Hamba percaya Bapak dalam nama Yesus, ketika mereka datang, ketika kami datang dengan sepenuh hati, ketika Yesus hadir dalam hidup kami, kehidupan kami dipulihkan, sakit penyakit kami disembuhkan dalam nama Yesus. Hamba percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa pengharapan kami, dengar setiap doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita bertemu kembali dalam saat teduh kita esok hari. Tetap semangat, undang Yesus hadir dalam hidup kita. Rasakan mujizat-mujizat nyata. Menjua-jua, salam kasih persaudaraan.